Halo, selamat pagi kelas 10. Saya baru agak merasa sehat dan saya bersemangat ingin mengajar Anda, tapi saya belum berani untuk meeting ya. Jadi saya pakai rekaman dulu. Oke. Saya mau menjelaskan kali ini mengenai replikasi virus. Karena tempo hari saya hanya kasih tugas, saya khawatir Anda tidak begitu paham. Maka saya berikan rekaman ini. Begini, virus itu bentuk peralihan antara benda hidup, makhluk hidup, dan benda mati. Kalau dalam biologi itu seperti itu kedudukannya yang disampaikan oleh para ahli. Dia tidak bisa hidup secara mandiri. Dia hanya hidup kalau dia sebagai parasit pada makhluk hidup yang lain. Disebut dengan parasit intraseluler atau di dalam sel makhluk hidup. Obligat ini artinya benar-benar seperti itu. Jadi kalau tidak seperti itu tidak bisa. Jadi dia harus parasit pada sel makhluk hidup yang lain. Mereka hanya dapat bereplikasi atau menggandakan selnya, menggandakan diri ya, dia bukan sel. Karena tidak memenuhi syarat disebut sel. Dia menggandakan diri, bereplikasi di dalam sel inang, sel induk yang jadi tempat dia parasit tadi. Nah, jadi dia hanya bisa bereplikasi pada inang yang cocok. Dia tidak dapat bereplikasi atau melakukan hal yang lain-lain di tempat lain. Virus tidak punya enzim, ribosom, peralatan-peralatan ya, inti sel apa-apa yang dibutuhkan untuk dia melakukan metabolisme. Bikin protein sendiri, membuat ini, membuat itu di dalam selnya, dia tidak punya kemampuan itu. Kecuali dia berada di dalam sel inang dan mensabotase sel inang tadi. Jadi bisa dikatakan virus ini hanya merupakan paket-paket yang berisi sekumpulan gen yang berpindah dari sel inang satu ke sel inang yang lain. Ya, dia mensabotase sel inang, menyuruh memproduksi, mereplikasi seperti dirinya. Lalu sel inang itu akhirnya menjadi rusak, virusnya jadi banyak. Itu. Penggandaan tubuh, ya replikasi istilahnya. Replikasi virus ini ada dua cara, yaitu litik dan lisogenik. Litik dan lisogenik ya. Kita lihat sekarang siklus litik. Ini ada virus, ini kapsidnya, kromosomnya, isinya gen-gen. Fase adsorpsi, dia nempel ya. Lalu fase penetrasi, dia memasukkan kromosomnya ya, masukkan kromosomnya. Ini sel inang ya, inti selnya, masukkan. Nah, ini penetrasi, dia memasukkan kromosomnya. Nah, lalu dia mensabotase inti sel dari sel inang itu, menyuruh untuk membuat gen-gennya virus. Akhirnya sel inang ini membuat gen-gennya virus seperti ini. Lalu masuk, ini replikasi ya, bertambahlah jumlah kromosom virusnya ya. Lalu dirakit, membuat tubuhnya virus. Jadi sel ini disuruh bikin tubuhnya virus.
sampai akhirnya sel itu rusak. Ya, jadi ini fase lisis, selnya rusak. Lalu kalau selnya rusak, virusnya keluar, meninggalkan sel itu. Dia akan cari sel yang baru. Begitu seterusnya. Demikian ya, dalam sekian waktu yang singkat dia akan menggandakan dirinya dengan mensabotase sel yang dia tumpangi. Sedangkan sel yang ditumpangi ini tadi jadi rusak. Jadi ada fase adsorpsi, penetrasi, replikasi, perakitan, dan lisis. Paham ya? Ini fase litik. Berikutnya siklus lisogenik. Lisogenik ini tidak sendirian, dia bisa bersamaan dengan siklus litik ya. Jadi kalau litik itu yang ini, mulai dari tadi adsorpsi, penetrasi, replikasi, dan seterusnya ini ya. Nah, pada fase penetrasi ini ya, adsorpsi, penetrasi, ketika virus ini tidak mampu mensabotase sel itu ya, selnya ini mungkin kuat, maka kromosom ini tidak bisa, virus ini tidak bisa mensabotase atau nyuruh si sel ini membuat replikasi dari virus ini. Dan kromosomnya ini tidak hilang, tidak mati, dia nyusup pada kromosom sel induk inang. Nyusup ini yang warnanya hitam ini. Ini kromosom sel inang. Kromosom virusnya ini nyusup. Ini disebut dengan fase penggabungan. Jadi mulai dari penetrasi, adsorpsi, penggabungan. Ketika sel membelah, sel inang membelah, yang kromosom penggabungan ini tadi juga membelah. Ini loh, masih ada. Nah, dia ikut. Setiap sel, ini sel bakteri ya, yang jadi inang, membawa DNA atau kromosomnya virus yang disebut dengan prophage. Jadi ini prophage. Prophage ini membawa DNA-nya virus. Suatu saat bila sel itu tidak lagi kuat, maka DNA virusnya itu akan mensabotase dan masuk ke fase litik. Tapi kalau selnya kuat ya akan tetap seperti ini. Begitu. Sampai sini cukup jelas ya. Oke. Jadi saya harap Anda cukup paham. Ini yang penting dari replikasi virus, yaitu fase litik dan lisogenik. Litik dan lisogenik ini juga berkaitan ya. Oke, baik. Demikian penjelasan saya. Nanti akan ada latihan soal, bisa Anda kerjakan, diperhatikan baik-baik filmnya ya. Terima kasih. Salam sehat selalu.